Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada rekan-rekan semua di video pembahasan kali ini. Pada video bagian pertama ini kita akan membahas terkait dengan soal teknis P3K khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga pembahasan ini memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi rekan-rekan sekalian. Kita masuk ke soal yang pertama. Cermati bagian-bagian berikut ini. 1. Belajar dengan penemuan yang bermakna. 2. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. 3. Pembelajaran memerlukan nilai dan pemaknaan. 4. Belajar menerima yang bermakna. 5. Prinsip belajar perlu dimaknai secara maksimal. Dan 6. Belajar menerima yang tidak bermakna. Pertanyaannya, bentuk-bentuk belajar menurut Ausubel adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, 5, dan 6, C. 1, 2, 3, dan 5, atau D. 1, 2, 4, dan 6. Jadi jawabannya adalah D. 1, 2, 4, dan 6. Mari kita simak pembahasannya. Bentuk belajar menurut Ausubel terdiri dari 4. 1. Belajar dengan penemuan yang bermakna. Artinya, pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan yang dimiliki dengan materi pelajaran yang baru dipelajari. 2. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Artinya, pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki. 3. Belajar menerima yang bermakna. Artinya, materi yang telah tersusun disampaikan kepada siswa. Kemudian pengetahuan yang baru diperoleh tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Dan keempat, belajar menerima yang tidak bermakna. Artinya, materi yang telah tersusun disampaikan kepada siswa sampai selesai. Jadi yang tidak termasuk ke dalam bagian-bagian bentuk belajar adalah poin nomor 3 dan 5. Soal berikutnya, cermati ilustrasi berikut. Berdasarkan pandangannya terhadap belajar bermakna, Ausubel mengajukan 4 prinsip pembelajaran. Salah satunya menekankan dalam proses belajar bermakna dibutuhkan kolaborasi konsep. Caranya dapat dilakukan dengan mempelajari bagian yang umum atau global, kemudian ke bagian yang spesifik atau detail. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, prinsip pembelajaran bermakna yang dimaksud adalah apakah A. Advanced Organizer, B. Penyesuaian integratif, C. Belajar superordinat, atau D. Diferensiasi progresif. Nah, untuk soal seperti ini, kita perlu mencari kata kuncinya. Kata kuncinya terletak pada bagian proses belajar bermakna dibutuhkan kolaborasi konsep. Nah, setelah kita mengetahui kata kuncinya, barulah kita dapat menentukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah D, diferensiasi progresif. Nah, sementara A, definisinya adalah pengaturan awal yang digunakan guru dalam bentuk bahan pengait untuk menghubungkan konsep lama dengan konsep baru yang bermakna. Sementara option B, penyesuaian integratif, maksudnya adalah dilakukan dengan cara menyusun materi pelajaran sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi tersebut disajikan. Dan option C, belajar superordinat, maksudnya adalah proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi. Proses ini terjadi semenjak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut.
Untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya teman-teman itu tidak perlu memahami definisinya itu seperti apa. Cukup mengetahui 4 prinsipnya saja, kemudian mencari kata kunci dari 4 prinsip tersebut. Misalkan, diferensiasi progresif, kata kuncinya terletak pada bagian proses belajar bermakna dibutuhkan kolaborasi konsep, dari konsep yang umum menjadi konsep yang khusus. Sementara Advanced Organizer, kata kuncinya terletak pada bagian menghubungkan konsep lama dengan konsep yang baru. Penyesuaian integratif, kata kuncinya terletak pada bagian menggunakan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah. Sementara belajar superordinat, kata kuncinya terletak pada bagian proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi. Nah, setelah kita mengetahui kata kunci ini, kita dapat menentukan prinsip pembelajaran menurut David Ausubel itu yang mana. Soal berikutnya, cermati langkah-langkah pembelajaran berikut ini. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Mengukur kesiapan siswa. 3. Memilih materi pembelajaran dan mengatur penyajian konsep. 4. Mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai siswa dari materi pembelajaran. 5. Menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tanpa apa yang seharusnya dipelajari. 6. Menggunakan pengaturan awal dengan memberikan rangkuman dilanjutkan dengan keterkaitan antar materi. 7. Mengatur siswa dalam pemahaman konsep. Dan ke-8. Mengevaluasi hasil belajar. Pertanyaannya, langkah-langkah pembelajaran di atas merupakan penerapan teori belajar menurut siapa? Apakah A. Ausubel, B. Piaget, C. Skinner, atau D. Gardner? Untuk menjawab soal ini, sebenarnya kita perlu mencari kata kuncinya itu terletak di mana. Kata kuncinya itu terletak pada poin ke-6, yaitu ada bagian pengaturan awal. Kita ketahui bahwa pengaturan awal itu sama dengan Advanced Organizer. Nah, tadi kita telah pelajari bahwa Advanced Organizer itu termasuk ke dalam teori belajar David Ausubel. Jadi seperti itu cara menjawab soal terkait dengan langkah-langkah pembelajaran. Kita harus mencari kata kunci yang sesuai dengan teori yang dimaksud. Berikutnya, menurut teori perkembangan Piaget, usia anak 7-12 tahun dikatakan periode operasional konkret. Hal tersebut dikarenakan anak A. Terjadi perubahan tingkah laku yang bisa diamati. B. Berpikir dengan kategori tingkat tinggi. C. Bisa membedakan baik dan buruk. Atau D. Berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Nah, kira-kira jawaban yang tepat terletak di opsi yang mana? Untuk soal ini jawabannya adalah D. Berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Mari kita lihat tabel skema 4 tahap perkembangan kognitif Piaget. Nah, kita lihat di sini pada bagian operasional konkret antara usia 7 atau 8 tahun hingga 11 atau 12 tahun. Di sini kita dapat lihat ada kesamaan di mana berpikir logik atau berpikir logis itu termasuk ke bagian operasional konkret. Soal berikutnya, seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extension atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Connectism dari Thorndike, B. Behaviorism dari Watson, C. Operational conditioning dari Skinner, atau D. Classical conditioning dari Pavlov. Nah, untuk soal seperti ini kita harus mengetahui dan memahami masing-masing teori belajar menurut para pakarnya. Untuk soal ini jawabannya adalah D. Classical conditioning dari Pavlov. Jadi menurut Pavlov itu classical conditioning adalah metode perlakuan dalam merubah perilaku yang bersifat maladaptif dan merubahnya menjadi perilaku yang adaptif. Contohnya itu seperti ini.
selama badai petir sebuah pohon patah dan menimpa rumah Anda, sehingga menyebabkan kerusakan besar pada rumah Anda. Jadi setiap kali Anda mendengarkan petir, hal tersebut akan menimbulkan kecemasan bagi Anda. Anda itu takut kalau nanti ada pohon besar yang akan menimpa rumah Anda kembali. Hal ini sama dengan ilustrasi di atas, yang menyebutkan bahwa seorang anak yang dulunya itu terbiasa disuapi ibunya, namun ketika ibunya meninggal, maka anak ini tidak mau makan kembali. Nah, sementara connectism dari Thorndike itu maksudnya adalah teori belajar yang berkaitan dengan kesiapan, latihan, dan akibat. Contohnya, seorang anak akan lebih mudah memahami materi jika dirinya siap untuk belajar. Ini merupakan contoh dari teori kesiapan. Contoh latihannya misalkan seperti ini. Seorang anak yang selalu latihan menjawab soal-soal matematika, dan ketika ujian matematika dilaksanakan, seorang anak ini akan lebih mudah untuk menjawab soal tersebut. Itu merupakan contoh dari teori latihan. Sementara teori akibatnya, misalkan, kalau seorang anak yang telah siap belajar matematika dan telah berlatih menjawab soal matematika yang cukup banyak, maka ketika ujian, dia akan memperoleh akibat. Akibatnya apa? Seorang anak ini akan mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi seperti itu, contoh dari teori akibat. Kemudian, behaviorism dari Watson. Maksudnya adalah, perilaku seseorang terjadi karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Contohnya, seorang anak baik di rumah akan berubah menjadi pemabuk atau perokok apabila anak ini bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama menyukai mabuk atau merokok juga. Jadi lingkungan mempengaruhi kondisi perilaku seseorang. Sementara operational conditioning dari Skinner maksudnya adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Contohnya, seorang anak yang menjawab pertanyaan dengan benar, maka seorang anak itu akan diberikan hadiah, entah itu ucapan selamat, apresiasi, ataupun hadiah berbentuk hadiah fisik. Nah, jadi soal ini jawabannya adalah D ya, classical conditioning dari Pavlov. Soal berikutnya, cermati ilustrasi berikut. Pak Aji selaku guru bahasa Indonesia baru di SMP Negeri 7 Pelita telah mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks berita yang dibaca atau diperdengarkan. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan Pak Aji, ternyata 80% siswa mendapatkan nilai di atas 85, 12% mendapatkan nilai 80, dan sisanya 70. Pertanyaannya, indikator pengayaan yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menjelaskan isi informasi dari teks berita yang dibaca atau diperdengarkan. B. Mendiskusikan isi informasi dari teks berita yang dibaca atau diperdengarkan. C. Membuktikan informasi dari teks berita yang dibaca atau diperdengarkan. Atau D. Mendiagnosis informasi dari teks berita yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, untuk soal seperti ini, kita melakukan identifikasi ya teman-teman. Pertanyaannya adalah indikator pengayaan. Artinya, teman-teman diminta untuk menentukan kata operasional konkret yang paling sesuai ataupun yang paling tinggi dari kata operasional konkret awal yang diujikan. Kita ketahui bahwa mengidentifikasi ini merupakan kata operasional awal yang diujikan oleh Pak Aji. Dan jika kita cocokkan pada tabel KKO, mengidentifikasi itu termasuk dalam kategori C1. Nah, setelah kita mengetahui kategori C1 ini, maka kita kaitkan dengan indikator pengayaan. Jadi, indikator pengayaan itu adalah indikator di atas indikator KKO yang diujikan. Nah, di sini ada 4 opsi ya. Yang pertama, menjelaskan. Tinggal kita cari menjelaskan itu masuk ke tabel KKO yang mana. Jadi menjelaskan itu masuk ke C2. Kemudian mendiskusikan.
Mendiskusikan juga C2. Membuktikan itu C5. Dan mendiagnosis itu C4. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing KKO ini masuk ke kelompok yang mana, maka kita dapat menentukan indikator pengayaannya itu adalah yang mana. Jadi jawaban soal ini adalah C ya, C5. Kita mencari indikator yang paling tinggi dari semua opsi yang ada. Nah, ini merupakan kata kerja operasional dalam ranah kognitif yang sering kali kita gunakan ketika membuat tujuan ataupun indikator pembelajaran. Kita lihat di sini, mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu masuk ke kelompok C1 dalam kategori mengingat. Kemudian menjelaskan dan mendiskusikan itu masuk ke C2 dalam kategori memahami. Kemudian mendiagnosis itu masuk ke C4 dalam kategori menganalisis. Dan membuktikan itu masuk ke kategori mengevaluasi atau C5. Jadi teman-teman di sini perlu seringkali latihan untuk mengingat ataupun memahami dan menghafal kata kerja operasional ini. Karena soal-soal yang berkaitan dengan kata kerja operasional pasti seringkali muncul dalam ujian tes yang akan teman-teman ikuti. Soal berikutnya, seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Pertanyaannya, berdasarkan indikator tersebut, tujuan pembelajaran yang tepat adalah A. Siswa dapat mementaskan isi fabel atau legenda daerah setempat dengan baik. B. Melalui alat peraga, cerita fabel atau legenda daerah setempat dapat dipentaskan dengan baik. C. Melalui pementasan, siswa mampu memerankan tokoh cerita fabel atau legenda daerah setempat dengan baik. Atau D. Siswa dapat mementaskan suatu cerita daerah setelah menonton film. Nah, perlu kita ingat juga bahwa dalam membuat tujuan pembelajaran, kita itu harus berpedoman pada rumus ABCD. A itu audience, artinya sasarannya siapa? Apakah siswa atau murid? B. Behavior. Behavior itu merupakan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Apakah siswa dapat melakukan, dapat memeragakan, atau dapat mementaskan, dan lain sebagainya. Kemudian C. C itu conditioning, yaitu alat yang digunakan. Entah itu menggunakan film, menggunakan alat peraga, atau menggunakan buku, dan seterusnya. Sementara D atau degree, yaitu tujuannya. Tujuannya itu siswa dapat apa? Dapat melakukannya dengan baik, dengan sempurna, dengan bagus, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita cari dari keempat opsi ini yang memuat 4 rumusan tujuan pembelajaran itu yang mana. Kita analisis dari yang A. Yang A ini hanya memuat 3 rumus tujuan pembelajaran. Yang tidak ada itu adalah conditioningnya. Jadi salah ya. Kemudian B. Yang B ini yang tidak ada adalah audiensnya, siswanya ya. Jadi yang B ini juga salah. Yang C ini benar karena semuanya itu memuat tujuan pembelajaran. Conditioningnya ada, audiensnya ada, behaviornya ada, dan degree-nya juga ada. Dan D ini salah karena D ini tidak memuat unsur degree-nya ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C. Soal berikutnya, cermati paragraf berikut. Pada tahun 1997, produksi padi turun 3,85%. Impor beras meningkat diperkirakan menjadi 3,1 ton tahun 1998. Swasembada pangan tercapai pada tahun 1984. Pada tahun 1985, kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras, bahkan 530,7 ribu ton pada tahun 1993. Pada tahun 1994, neraca perdagangan beras kita tekor 400 ribu ton. Impor beras meningkat dan pada tahun 1997 mencapai 2,5 juta ton. Pertanyaannya, paragraf di atas termasuk ke dalam paragraf yang A.
tidak kohesi dan tidak koheren. B. Kohesi tetapi tidak koheren. C. Koheren tetapi tidak kohesi. D. Kohesi dan koheren. Ya, perlu kita ingat juga dan perlu kita pelajari bahwa kohesi itu adalah keterpaduan bentuk. Artinya harus ada unsur wacana, entah itu kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Sementara koherensi adalah keterpaduan makna. Sebuah paragraf koheren apabila ada kesamaan antara gagasan yang disampaikan dengan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Semua kalimat memiliki hubungan timbal balik dan sama-sama membahas gagasan utama. Artinya, tidak ada kalimat yang menyimpang dari gagasan utama. Jadi pada paragraf tersebut, pada dasarnya telah menyampaikan satu gagasan utama, yaitu mengenai masalah naik turunnya produksi beras di Indonesia. Dengan demikian, koherensi kalimat tersebut sudah terpenuhi. Namun paragraf tersebut dikatakan tidak memiliki kohesivitas yang baik, sehingga gagasan tersebut sulit untuk dipahami. Paragraf tersebut dapat kita perbaiki, misalkan dengan memberikan kata perangkai seperti berikut ini. Jika teman-teman perhatikan, yang saya garis bawahi ini merupakan kata-kata perangkai yang dapat digunakan untuk membentuk kohesivitas sebuah paragraf. Jadi, soal ini jawabannya adalah C. Paragrafnya koheren tetapi tidak kohesi. Soal berikutnya, cermati paragraf berikut. Suasana rumah Surti tampak begitu menyeramkan. Banyak tumbuhan liar di tembok dan pohon besar di halaman depan rumahnya. Di dalam rumah tersebut sudah tidak ada aliran listrik dari PLN sehingga tempat tersebut menjadi gelap. Terkadang tetangga Surti mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Setiap malam terlihat sosok kuntilanak dan dua anak kecil di teras rumahnya. Oleh karena itu, kini rumahnya sudah dianggap angker oleh para warga di sekitarnya. Pertanyaannya, paragraf di atas termasuk ke dalam paragraf yang A. Tidak kohesi dan tidak koheren. B. Kohesi tetapi tidak koheren. C. Koheren tetapi tidak kohesi. Dan D. Kohesi dan koheren. Ya, jadi paragraf tersebut jika kita analisis secara keseluruhan telah mengarah pada satu gagasan utama, yaitu membicarakan tentang kondisi rumah Surti yang menyeramkan. Secara kohesi, paragraf tersebut sudah terpenuhi, namun secara koherensi terdapat ketidaksesuaian makna. Ketidaksesuaian itu terletak pada kalimat ketiga yang secara tidak langsung tidak mendukung kesatuan wacana. Untuk membuat paragraf tersebut menjadi koherensi, sebaiknya kalimat ketiga dihilangkan seperti berikut ini. Jadi soal ini jawabannya adalah B ya, kohesi tetapi tidak koheren. Soal berikutnya, cermati bacaan berikut. Sungai Musi di Palembang merupakan muara dari beberapa sungai seperti Sungai Komering, Sungai Ogan, Sungai Lamatang, dan Sungai Rawas. Berdasarkan keterangan para ahli, nama Palembang erat kaitannya dengan letak geografis kota tersebut. Diduga kuat nama Palembang berasal dari kata lembang atau lembeng yang berarti tanah berlekuk. Tanah yang posisinya rendah atau akar yang membengkak karena lama terendam air. Informasi lainnya yang mendukung asal-usul nama tersebut adalah fakta tentang kondisi tanah Palembang. Berdasarkan data statistik tahun 1990, Palembang dilalui oleh 117 anak sungai dan kala itu memiliki 52,24% wilayah berupa tanah tergenang. Prestasi kedudukan bukit adalah salah satu bukti konkret yang menunjukkan usia kota Palembang. Prasasti yang ditemukan di Bukit Siguntang tersebut dibuat pada tahun 683 Masehi pada masa Kerajaan Sriwijaya. Informasi pada prasasti itu menyebutkan bahwa kota Wanua atau diduga sebagai ibu kota Kerajaan Sriwijaya dibentuk tanggal 16 Juni tahun 683 Masehi. Itulah sebabnya tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya kota Palembang. Pertanyaannya, teks di atas membicarakan tentang A. Sejarah kota Palembang,
B. Asal-usul Sungai Musi di Palembang. C. Tanggal lahirnya kota Palembang. Atau D. Asal-usul nama Palembang. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A ya, sejarah kota Palembang. Pada dasarnya kata sejarah itu sudah mencakupi maksud dari opsi B, C, dan D. Sejarah itu dapat membicarakan segala macam hal, entah itu asal-usul, tanggal lahir, asal-usul nama suatu kota, atau asal-usul Sungai Musi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, seluruh opsi ini adalah benar, namun kita perlu mencari jawaban yang paling baik. Satu-satunya jawaban yang paling baik adalah yang A. Berikutnya, cermati bacaan berikut. Subagio Sastrowardoyo adalah seorang penyair terkemuka Indonesia. Sajak dan kumpulan sajaknya beberapa kali mendapatkan penghargaan. Tahun 1966 dan 1967, sajaknya yang berjudul Dan Kematian Makin Akrab merupakan pemenang hadiah majalah Horizon. Tahun 1971, Subagio menerima anugerah seni untuk sajaknya, Daerah Perbatasan. Tahun 1991, Subagio menerima hadiah sastra ASEAN untuk kumpulan sajaknya, Simfoni II. Dalam buku Sastra Indonesia Modern 2, Prof. Dr. Theo mengatakan Subagio adalah cendekiawan yang bacaannya sangat luas seperti tercermin dalam sajak-sajaknya dan juga dari tulisan-tulisan kritiknya. Bahkan lebih lanjut ahli sastra itu menyatakan di antara semua penyair Indonesia modern memang dialah yang paling menarik bagi saya. Pertanyaannya, hal yang perlu diteladani dari tokoh Subagio Sastrowardoyo adalah A. Subagio Sastrowardoyo adalah seorang penyair terkemuka Indonesia. B. Sajak dan kumpulan sajaknya beberapa kali mendapatkan penghargaan. C. Lewat karyanya, ia mengharumkan nama bangsa dan negara. D. Subagio adalah cendekiawan yang bacaannya sangat luas. Untuk soal ini jawabannya adalah C. Lewat karyanya, ia mengharumkan nama bangsa dan negara. Perlu kita ketahui bahwa kata teladan adalah suatu yang patut ditiru dan baik untuk dicontoh. Teladan itu dapat berupa perbuatan, karya, tindakan, ataupun sifat sekalipun. Soal berikutnya, cermati ilustrasi berikut. Tema karya ilmiah, pengaruh sinetron remaja terhadap perilaku siswa. Pertanyaannya, rumusan masalah yang tepat berdasarkan tema karya tulis tersebut adalah A. Apakah peranan remaja dalam sinetron? B. Bagaimana pengaruh sinetron remaja terhadap perilaku siswa? C. Sinetron-sinetron apa saja yang mempengaruhi perilaku siswa? Atau D. Apakah mungkin sinetron dapat mempengaruhi siswa? Jadi untuk soal ini jawabannya adalah B ya. Jadi dalam rumusan masalah, biasanya itu ditandai dengan penggunaan kata tanya seperti kata mengapa dan bagaimana. Karena dua kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan cara, perbuatan, terjadinya sesuatu, atau lazimnya diikuti kata cara, juga digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan yang membutuhkan penjelasan secara rinci. Dalam penelitian sendiri, kata tanya bagaimana paling sering digunakan untuk mencari jawaban dengan cara pembuktian atau kajian secara mendalam. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah B. Soal berikutnya, cermati ilustrasi berikut. Topik. Topiknya adalah menanamkan kejujuran pada siswa. Pertanyaannya, kalimat latar belakang yang tepat untuk topik karya tulis di atas adalah A. Siswa selalu menyontek saat ujian. B. Siswa kesulitan untuk menjadi orang jujur. C. Sudah tidak ada lagi kejujuran di sekolah. Atau D. Penelitian menunjukkan 60% siswa tidak jujur dalam ujian. Untuk soal ini jawabannya adalah D. Jadi dalam latar belakang perlu mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antar variabel yang terkait dengan topik. Semua opsi pada dasarnya sudah relevan dengan topik, yaitu membicarakan tentang perilaku menyontek. Namun, opsi A, B, dan C tidak dapat mewakili data yang konkret.
Dengan kata lain, opsi A, B, dan C cenderung menjustifikasi atau menyalahkan atau menyudutkan suatu pihak tanpa disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara yang D, ini ada datanya yang ditunjukkan dengan data bahwa ada 60% siswa yang tidak jujur dalam ujian. Jadi itulah penjelasan singkat terkait dengan soal-soal prediksi ujian P3K mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada kekeliruan ketika saya menjelaskan suatu soal ataupun suatu penjelasan, silakan sampaikan kritiknya tersebut pada kolom komentar. Saya akhiri dan sampai ketemu lagi pada pembahasan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.